Amin ya Rabbal Alamin. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Suryawan, kader HMI 2019, sebagai moderator yang akan memandu acara pada malam hari ini. Baiklah, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Ketua Umum, yang keempat acara inti yaitu kajian keislaman yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam doa serta penutup. Baiklah, untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan ataupun dibacakan oleh Kanda Ferdi. Kepada Kanda, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syajaratan takhruju min turi sayna atam kutubit wasibakil lil akili wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi faqala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma hadza illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaikum walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Ferdi atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan pada malam hari ini. Baiklah, selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Umum HMI Komisariat Cabang Malang. Mohon maaf, saya ulangi. Baiklah, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum HMI Komisariat Peternakan Universitas Brawijaya 2020 kepada Kanda Serul. Kepada Kanda Serul dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Yang saya hormati Kakanda Profesor Suyadi yang sudah berkenan untuk sharing ilmu pada hari ini. Yang saya hormati Kahmi Komisariat Peternakan Korkom Brawijaya Cabang Malang, serta kawan-kawanku seperjuangan yang saya banggakan. Di sini saya mewakili dari teman-teman HMI Komisariat Peternakan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kakanda Profesor Suyadi yang telah berkenan untuk sharing ilmu hari ini. Diharapkannya ini adalah salah satu cara kita untuk silaturahmi di kondisi seperti ini. Bagaimana silaturahmi itu tetap terjalin walaupun kita dipisahkan oleh jarak, tapi dengan adanya teknologi yang semakin maju hari ini, kita harus memanfaatkan teknologi yang ada bagaimana agar silaturahmi itu tetap terjalin. Selain itu juga, selain kita untuk menjaga silaturahmi, hal-hal seperti ini juga menambah wawasan buat kita juga terkait peternakan maupun keislaman ke depannya. Dan saya harap buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini mengikuti dengan baik, dan apabila ada yang ingin tanyakan silahkan ditanyakan, nggak usah malu-malu seperti itu. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda atas sambutannya. Baiklah, masuklah kita ke acara inti, yakni kajian keislaman yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, yakni Profesor Dr. S.C. Ager Insinyur Suyadi MSITU ASEAN Engineering. Kepada Bapak dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ketua Panitia, Ketua Komisariat, Fakultas Peternakan, adik-adik semuanya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan yang luar biasa pada malam hari ini. Akhirnya kita bisa berjumpa yang sudah lama sebetulnya kita cita-citakan untuk bisa berkumpul darat langsung kurang bisa. Akhirnya pada masa seperti ini kita tempuh jalur lain, yaitu melalui pertemuan di atas layar atau antar layar. Nah, harapannya nanti banyak hal yang bisa kita pelajari bersama-sama. Saya yakin ilmu kita tidak akan nutut cukup waktu untuk mempelajari secara mendalam, namun minimal rambu-rambu nanti akan kita share kepada adik-adik semua. Karena ini acaranya ngopi, ya tentu saja kita santai yang ngopi. Namanya sore-sore masa perlu kenceng-kenceng ya. Kalau pagi di kantor itu biasanya rada serem ya. Tapi kalau di sini ya santai, ya santai. Jadi judul yang diberikan itu adalah peranan Islam dalam pengembangan peternakan. Namun saya akan share sedikit. Tadi sore saya bikin PowerPoint ini menjelang maghrib tadi, barusan kuliah sampai sore, bikin ini sebentar. Nah, ini kita yang tadinya judulnya adalah peranan Islam dalam pengembangan peternakan, itu kita rubah sedikit ya.
yang kita rubah menjadi kajian tentang ternak dalam Islam. Sebetulnya ini adalah peternakan dalam perspektif Islam. Ya, gitu. Kalau di kalimat agak kerennya itu peternakan dalam perspektif Islam. Membangun ilmu teknologi dan kesejahteraan umat. Jadi dari judul ini sudah mulai runtun. Soalnya kalau saya pikir itu judulnya peranan Islam dalam bangun peternakan terlalu sempit, kebalik malahan, kebalik. Yang benar itu adalah Islam itu memandang apa tentang peternakan. Kaitannya dengan membangun yang luhur, yaitu pembangunan yang paling luhur itu adalah ilmu dan teknologi. Karena ilmu itulah sumber dari segala macam pemahaman. Yang pemahaman itu menuju kepada pembenaran. Yang pembenaran itu sebenarnya ujung-ujungnya nanti bisa kita itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan bahwa kita ini hanyalah diciptakan semata-mata tidak ada kata lain kecuali hanya untuk menyembah kepadanya, beribadah kepadanya. Kalau Allah itu ingin menciptakan manusia untuk membangun pabrik aja nggak perlu tuh, ya tuh. Apa perlu kira-kira misalnya tak bangun, tak ciptakan manusia ben bangun pabrik, perlu nggak kira-kira? Manusia nggak perlu. Atau begini, Allah bilang, sudahlah saya ciptakan manusia, ini agar makan dan minum, kan nggak perlu. Ya, tapi adalah untuk bersujud kepadanya. Berkhalifah di muka bumi ini dalam rangka adalah menuntun menuju jalan yang benar dalam rangka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah intinya sebenarnya di situ. Oleh karena itu judul ini menjadi hal yang penting untuk kita cernak bersama-sama. Adik-adik sudah membuat judul, kemudian kita kembangkan bersama. Ini adalah suatu hal yang wajar. Kita diskusi di sini. Adik-adik semuanya, malah kita perhatikan ayat yang tadi dibaca, ya kebetulan pas ya, yang dibaca temannya tadi, itu berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innalakum fil an'amil ibrah. Nuskikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'un katsiratun wa minha ta'kulun wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Dan sesungguhnya pada hewan ternak itu terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Yang 22 agak sedikit berbeda dari yang pertama. Konteks yang pertama adalah pelajaran pada tubuh ternak dan makanan dan minuman. Konteks yang kedua adalah peralatan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu dan juga di atas perahu-perahu kamu diangkut, yaitu sebagai transportasi. Hal yang senada adalah pada surat An-Nahl surat 16 ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami ibrah. Nuskikum mimma fi butunihi mim baini farthi wa damil labanan kholison sa'ighul lisyaribin. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, yaitu susu yang bersih antara kotoran, tai, dan darah. Ini menjadi kajian yang luar biasa nanti, yang mudah dicerna bagi orang-orang yang meminumnya. Nah, sekarang baru kita lihat kandungan ayatnya seperti apa. Pada ayat yang tadi itu, marilah kita orang peternakan ini memandangnya sebagai suatu penjelasan atau suatu analisis. Wah, ini kok ada coretannya ya? Ada coretannya. Saya nggak nyoret ini. Layarnya tercoret merah ini. Nggak tahu siapa ini ya. Di luar ini mungkin ya. Bentar.
Jadi pada ayat tersebut luar biasa maknanya. Coba yang diambil pelajaran, jadi ayat yang pertama atau frase yang pertama mengatakan bahwa dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Berarti apa? Kita ini sumber ilmu dan sebagainya itu kita disuruh mengkaji di sana. Dan yang menarik lagi adalah yang dipakai untuk perumpamaan itu adalah ada tidak disebutkan sapi atau kambing atau apa, tetapi di situ kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, yang padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu dan sebagian apa, yaitu sebagian dagingnya, sebagian apanya kamu makan. Di sini ada 3 frase yang penting. Yang pertama adalah bahwa pada diri ternak itu ada pelajaran. Pelajaran berarti kan ada ilmu, pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Ini tidak ubahnya pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita pada surat Az-Zariyat 53 ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau di situ dikatakan anfus. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Surat 53 ayat 21. Di sana disebutkan dan pada diri kalian, berarti yang ditunjuk itu adalah manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak meneliti? Perintah itu sebetulnya seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk bahwa ada ilmu yang sangat banyak di dalam diri kita ini, ya. Sama seperti ini juga, ya mirip. Di sini justru diawali dengan kata-kata sesungguhnya dan sesungguhnya. Kata dan sesungguhnya menunjukkan bahwa ini pentingnya hal dan benarnya hal, ya. Artinya pentingnya hal itu mempelajari ternak ini juga sangat penting. Dan juga di dalam ilmu-ilmu yang tertuang di dalam peternakan itu adalah ilmu yang benar. Ya, banyak sekali yang harus dikaji. Dan setelah itu memberikan minum dan sebagainya. Nah, ini bisa kita implikasikan bahwa ilmu peternakan itu sangat luas. Karena ada perintahnya di sini, pasti sangat luas. Kalau sekarang belum berkembang, ya harus dikaji lagi. Karena terdapat ilmu dan teknologi yang ada di dalamnya. Ilmu yang dimaksud, baik ilmu yang berkaitan dengan agama, maupun pelajaran dalam kepentingan untuk hidup di dunia ini. Jadi ternyata di dalam peternakan itu ada kaitannya nanti dengan syariat dan ada kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia ini untuk kehidupan kita. Itu yang perlu kita kembangkan di situ. Coba sekarang kita analisis. Peternakan ini sebagai sumber ilmu, ya. Contoh yang dalam ayat tadi. Sapi sebagai contoh adalah sapi atau kambing atau apalah kira-kira. Sapi atau kambing merupakan ternak ruminansia. Jadi kalau menghasilkan susu yang bisa diminum itu adalah ruminansia, bukan non ruminansia. Dan nggak mungkin babi atau dan sebagainya, ya karena tidak ada orang memerah atau memberi minum yang sebesar ini manusia sebanyak ini dari susunya babi. Tapi yang paling banyak adalah dari sapi. Katakanlah ini dari sapi, ya. Meskipun bisa juga dari kambing atau dari unta, tetapi yang beredar di seluruh dunia ini adalah dari sapi. Merupakan ternak ruminansia yang sistemnya amat kompleks, ya, karena di situ merupakan komponen-komponennya paling kompleks di antara ternak-ternak yang lain. Kemudian berarti kan ada sapi perah atau sapi potong. Dari sapi perah sapi potong lebih kompleksnya pada sapi perah, bukan pada sapi potong. Ternak ruminansia memiliki keunikan pakan berupa rumput dengan kualitas rendah, serat kasar tinggi, harga murah, mudah tumbuh di mana-mana. Tetapi kalau misalnya sudah diberikan, maka bisa menghasilkan daging, bisa menghasilkan susu yang kualitasnya jauh berbeda dan berbeda sekali dengan bahan dasar. Jadi kalau kita saja nggak akan mampu melakukan ini. Kita kalau bikin kue, masuk tepung, keluar tetap tepung. Ya. Kalau kita bikin masak nasi, kita masukkan beras, keluar tetap beras itu.
tidak berubah jadi apa-apa. Tetapi kalau ternak ruminansia ini yang dimasukkan adalah rumput, kualitasnya rendah, keluar kualitasnya tinggi. Nah, sistem lambung ganda yang mengharuskan menampilkan sistem pencernaan yang sangat-sangat kompleks. Jadi ilmunya banyak sekali di sini, di ternak ini. Nah, kita lihat sistem lambung ganda juga kompleks, memawa biak juga kompleks. Sistem mikroba di dalam rumen juga sangat kompleks. Ada sistem fermentasi. Juga memiliki bagian lambung seperti lambung tunggal, yaitu di lambung yang terakhir. Artinya apa? Ini betul-betul Allah memilih sapi, memilih ternak yang bersusu ini betul-betul sangat tepat karena ilmunya sangat banyak. Sistem fermentasi kemudian nanti akan berkembang menjadi pembuatan silase, probiotik, macam-macam lah ya. Kemudian yang berikutnya sebagai alat angkut. Tadi kan ternak digunakan untuk transportasi dan sumber tenaga. Timbul berbagai macam teknologi baru, misalnya ada transportasi, termasuk sarananya, jalan raya, rel, kereta, macam-macam ya. Sumber tenaga kerja. Kemudian muncul traktor, permesinan, pabrik, dan sebagainya. Zaman dulu, adik-adik semuanya, zaman dulu itu kalau orang giling padi atau menggiling tebu, bikin gula itu tidak pakai mesin, belum ada mesin dulu. Zaman saya dulu masih kecil saja, orang menggiling tebu itu menggunakan sapi atau kerbau. Jadi dia putar gitu ya, kerbunya putar gitu, ada gilingannya. Nah, bisa dicek itu di internet masih ada gambarnya. Itu mesin ya. Sekarang kemudian dirubah menjadi mesin. Berarti ada inspirasi di sana. Ya, kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Nanti aja. Bisa nanti dilewat chat bawah juga bisa. Nanti saya baca. Nah, kemudian dari situ berkembang ilmu yang berikutnya. Ilmu dan teknologi transportasi, ilmu dan teknologi mesin, mobil, kendaraan untuk angkutan, sampai pesawat terbang dan sebagainya. Intinya pesawat terbang itu apa sih? Alat angkut ya, alat angkut. Yang dulu itu pakai kuda, pakai unta, pakai kerbau, pakai sapi, dan sebagainya. Kalau dulu zaman Belanda itu memang dalam sejarahnya tahun 30-an, pemerintah Belanda mengembangkan sapi PO ke Jawa itu dari Sumba Unggul menjadi peranakan unggul di Jawa Timur terutama. Itu adalah untuk alat angkut dan untuk tenaga kerja. Ya, untuk tenaga kerja sekarang muncul traktor misalnya. Untuk angkutan, untuk mengangkut hasil buminya, sekarang muncul truk dan sebagainya, dan kendaraan-kendaraan yang lain untuk angkutan. Jadi memang ada runutannya itu ada. Kemudian sistem reproduksi yang ada pada sapi juga dipakai sebagai standar pembelajaran. Siklus birahi, ovarium, fertilisasi, kepentingan, kelahiran, menyusui, dan sebagainya. Sehingga akan timbul ilmu dan teknologi reproduksi, bidang reproduksi. Nah, kemudian sistem produksi susu, kita lihat ya, ada fisiologinya, ada sistem pakannya, sistem ambing, sintesis susu, sistem produksi. Nah, berkembanglah ilmu macam-macam, fisiologi, biologi, produksi, macam-macam, pemeliharaan, dan pemeran, sistem penyimpanan, pengolahan, pabrik, industri susu. Nah, susu juga begitu, dan produksi merupakan makanan bergizi saat lahir, mengandung antibiotik, minuman bagi manusia secara umum, serta untuk kesehatan. Ini semuanya akan berkembang menjadi ilmu-ilmu yang sesuai dengan kebutuhan manusia, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi modern. Jadi ini luar biasanya Al-Quran itu memang kalau kita kaji sebagai sumber inspirasi awal itu bisa. Ya. Jadi kalau mesti banyak pertanyaan, apa mungkin kita mengembangkan mesin dari Al-Quran misalnya. Nah, kalau kita bicaranya Al-Quran itu mengandung filsafat yang tinggi. Semua ilmu berasal dari filsafat. Ya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan kalau mau bertanya, nanti akan kita jelaskan urutannya. Kemudian pemanfaatan ternak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, ternak itu juga dimanfaatkan. Yang pertama tentu sebagai makanan yang bergizi tinggi, daging, susu, yaitu agar kita menjadi tumbuh sehat, sejahtera, karena daging juga dalam Al-Quran
sebagai makanan yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Berarti kan strik di situ penting sekali menurut pandangan Al-Quran. Kemudian pemotongan ternak diatur dalam Al-Quran juga diatur, ya diatur. Berarti ini adalah suatu esensi yang cukup tinggi. Dikarenakan kalau tidak tinggi lah untuk apa dimasukkan dalam kitab petunjuk. Nah, dengan demikian maka di sini menjadi hal yang sangat urgen. Maka setelah itu akan muncul dan berkembang teknik pemotongan ternak yang baik, good management practices, rumah potong ternak, teknik pengelolaan daging, transportasi, pengolahan, dan sebagainya. Dari banyak hal, ya runtutannya banyak hal. Kemudian dalam hal syariat, ini juga ada pelajaran-pelajaran yang tadi kaitannya dengan kesejahteraan manusia. Ilmu yang tadi ilmunya sudah, tapi semua itu kan untuk kesejahteraan. Contoh misalnya di dalam syariat itu ada pelajaran untuk zakat. Nah, ada ilmunya ada, tapi ikan tidak ada. Yang untuk ikan tidak ada. Tapi kalau untuk ternak ada. Ada diatur nisabnya berapa, zakatnya dan sebagainya. Meskipun tidak dilakukan tapi di hadis, tapi dalam pandangan Islam ada. Untuk akikah, untuk ibadah kurban, dari ketiga ini yang ada itu adalah yang ketiga, yaitu untuk ibadah kurban. Sebenarnya banyak sekali, ya, sangat banyak. Kegunaannya dalam syariat ini sangat banyak. Cuma ini yang umum-umum saja, umum karena ini sesuai dengan kebutuhan umum. Kemudian yang berikutnya itu adalah apa kaitannya di sini, karena tuntutan zakat ada, tuntutan akikah ada, kemudian ada tuntutan ibadah kurban saja, mau tidak mau ada suatu sistem industri, sistem bisnis. Perbanyakan populasi merupakan kunci dasar. Jadi perbanyakan populasi, sistem pembesaran, sistem feedlot, sistem bisnis ini adalah pengembangan peternakan secara esensinya di sini. Jadi nggak mungkin peternakan itu berkembang tanpa perbanyakan populasi. Tidak mungkin Islam peternakan berkembang kecuali dengan sistem pembesaran. Ini ada teknologinya untuk ini dan sebagainya. Maka di sini sebetulnya disebut adik-adik tadi sebagai suatu pengembangan peternakan. Kemajuan peternakan intinya di sini. Karena ternak itu peternakan berkembang kalau ada peningkatan populasi. Tanpa adanya peningkatan populasi maka peternakan tidak bisa berkembang. Maka di sini perkembangan populasi yang dituntut oleh karena ada suatu tuntutan apa? Tuntutan ya dimakan, kemudian ya susunya diminum, kemudian ada pelajaran agama yang zakat, akikah, kurban. Nah sekarang kalau di Indonesia itu sebagian besar orang peternakan sapi potong misalnya yang paling banyak ya diarahkan untuk mencukupi kebutuhan kurban, ibadah kurban. Nah contoh itu berarti apa? Berarti ada upaya sebelum dijual, sebelum dikembangkan dan sebagainya, ini perlu perbanyakan populasi dan pembesaran. Dan dengan demikian nanti akan ada sistem bisnis. Dampak dari ini ternyata banyak. Dampak dari kebutuhan-kebutuhan yang tadi banyak. Misalnya adalah akhirnya berdampak pada pengembangan ilmu, teknologi, industri, bisnis, bidang peternakan, dan sebagainya. Maka disinilah sebetulnya yang disebut dengan peningkatan kesejahteraan umat yang tetapi bagi orang Islam harus dilandasi dengan akidah al-Islam. Nah, kenapa akidah al-Islam? Karena ada tuntutannya tadi. Yang tadi ada ayatnya yang belum dibacakan tadi, itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan maha besar, kemahabesaran Allah. Di mana setelah kita ini memperoleh nikmat, pengembangan, dan sebagainya, maka perlu kembali lagi kepada Allah dan semua itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita tetap akidahnya benar, syariatnya benar dan juga bisa mengembangkan peternakan dan bisa mengembangkan ilmu dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, gitu kira-kira pancingan diskusi kita. Silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya. Silakan kalau ada yang bertanya, tentu banyak pertanyaan bagi kalian karena ini kan bagian kecil dari ayat yang kita sitir.
Sehingga wajar kalau nanti banyak pertanyaan. Ayo, harus banyak ngopi kok, ngopi ya ngobrol. Ya kan? Ngopi, ngobrol Islam dan bidang peternakan. Ayo, silakan. Sebagai pancingan saja. Bisa lihat chatnya, belum ada pertanyaan di sini. Ya, silakan. Atau saya kembalikan kepada moderator dulu biar dipimpin banyaknya. Ya, kalau nggak bertanya gimana? Seolah-olah apa belum jelas? Saya yakin kok belum jelas. Tapi nggak bertanya. Ya bertanya. Saya silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Santai. Nama saya Aulia Rahman Sidik dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Saya ingin bertanya, Prof, mengenai tadi pembahasan bahwa di dunia peternakan itu kan sebenarnya banyak hewan-hewan terkait peternakan. Nah, dalam Islam sendiri itu ada beberapa hewan yang diharamkan, tapi kita pelajari di dunia peternakan. Contohnya babi, seperti itu, Prof. Mungkin bisa dijelaskan kenapa kita di dalam Islam itu dilarang, tapi di dalam dunia peternakan itu tetap harus mempelajari tentang hewan tersebut gitu, Prof. Tentang babi itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Mas Rahman, Aulia Rahman. Jadi apa yang ada di dunia ini itu sifatnya boleh untuk dipelajari, ya. Untuk dipelajari boleh-boleh saja, mempelajari cacingnya boleh, mempelajari kera boleh, mempelajari babi ya boleh, mempelajari anjing ya boleh. Ya untuk apa sebetulnya? Sebetulnya ujung-ujungnya bahwa kita belajar macam-macam itu kan kita itu agar nanti kita takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar peternakan mestinya tuntas terus sampai nanti kita takjub, sampai kita itu menyerah kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan mampu mengkorek semuanya ilmu yang ada dikandung di peternakan. Babi itu dilarang memakan, tetapi tidak dilarang untuk mempelajari. Jadi nggak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya ya tadi, ujung-ujungnya nanti agar kita ini benar-benar takjub itu ya betul-betul menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat menyerah itu berarti sifat hamba, sifat sebagai makhluk. Jadi meskipun babi ya boleh-boleh saja. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh ya kita mengusahakan babi, belajar tapi begini. Kalau bisa belajar yang banyak ya tentang babi dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya kalau bisa itu ya sampai ternyata ilmu Allah itu luas sekali ya. Ilmu Allah itu sangat luas ya, dan sebagainya sampai waduh kita itu bukan apa-apa. Sehingga kita merasa kecil dan menganggap atau meyakini Allah Maha besar, Maha tinggi ilmunya. Itu sebenarnya intinya di situ. Tapi seandainya itu kita belum sampai bisa merasakan itu, maka kita ini yang jelas ya, ternyata kita itu kemampuannya terbatas ya, kemampuan kita terbatas sekali ya untuk mengkorek ilmu Allah, jelas tidak mampu ya. Padahal itu adalah ilmu yang kelihatan, belum ilmu yang tidak kelihatan ya. Fisiknya aja kalau anak-anak S1 itu kan masih bicara fisik ya, bicara fisik itu ya ukurannya berapa, bentuknya seperti apa, warnanya apa, bangsanya apa, bobotnya berapa, beranaknya berapa, kan gitu-gitu saja. Belum sampai yang sangat mendetail yang biomolekulernya seperti apa, kerja gennya itu kan tidak sampai. Itu aja kita sudah pusing lah, sudah penuh tak kita.
Nah, disitulah baru anak-anak semuanya walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, jadi dan kepunyaan Allah atau wa ilmuhu fis samai fil ardi wa fis samai wa ma bainahuma. Dan ilmu Allah itu adalah apa yang ada di bumi dan kemudian apa yang ada di langit dan semuanya yang ada di antara keduanya. Padahal kita melihat yang di depan mata saja, di depan mata kita saja itu sudah tidak mampu lagi untuk mengkorek lebih dalam. Nah, gitu maksudnya begitu. Nah, nggak apa-apa itu ya, nggak apa-apa. Mau belajar yang nggak boleh, yang dilarang. Kalau yang nggak dilarang ya boleh. Ya gitu ya kira-kira. Jadi maksud saya dengan saya kasih tahu seperti itu biar tidak gampang nanti menyalahkan orang, tidak gampang nanti apatis gitu ya. Tetapi kita makanya perlu belajar seperti ini. Mas Aulia sudah tanya, ya, saya menjawab gitu. Sehingga kita tahu, gampanglah kita ini berpikir yang benar, yang lurus, mana yang benar ya kita benarkan, mana yang boleh ya kita bolehkan, mana yang dilarang ya harus kita larangkan. Nah, harus yang dilarang gitu. Nah, gitu ya kira-kira ya. Ya, bagus. Silakan ayo yang lain. Terima kasih, Prof. Ya baik, Prof. Itu ada yang mau bertanya, Prof. Kepada Saudara Anwar, bisa menyalakan mic dan menyalakan video. Baik, terima kasih banyak untuk moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Prof. Nama saya Ahmad Anwar Rasidik, kader angkatan 2017 Fakultas Peternakan. Jadi mungkin gini, Prof. Dalam diskusi kita malam ini mungkin ada beberapa yang hadir di acara ini itu dari mahasiswa baru. Nah, pertanyaan saya seperti ini, Prof. Bagaimana mungkin Prof nanti itu bisa menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran yang ada di FAPET UB, di mana dalam penerapannya itu terdapat penerapan-penerapan yang sudah dianjurkan dalam Islam gitu, Prof. Seperti itu. Terima kasih, Prof. Mungkin itu dari saya. Baik, kepada Prof bisa langsung dijawab. Jadi begini, sistem pembelajarannya. Ada lagi? Sudah? Mungkin itu dulu, Prof. Sistem pembelajaran yang ada di FAPET UB itu sebagaimana hari Sabtu kemarin kita mulai, itu ada pembelajaran namanya Akhlak Al-Karimah, yaitu yang PKBR. Ya, PKBR. Kenapa? Karena dalam pembukaan kemarin kan sudah saya kasih tahu bahwa jiwa kita ini perlu ilmu umum dan perlu ilmu penuntunnya. Ilmu umum itu kalau tidak dituntun dengan agama, dia nanti akan hanya berpikir soal duniawi saja. Padahal duniawi itu umurnya pendek, ya. Oleh karena dituntun dengan ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang keimanan. Nah, di peternakan ini kita memberikan wadah yaitu selain ilmu-ilmu yang mulai hari Senin sampai Sabtu Jumat itu, kita di hari Sabtu kita memberikan suatu wadah yaitu PKBR. Nah, itu disitulah nanti tempat kita untuk berdiskusi tentang akhlak, ya, tentang akhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul, akhlak kita kepada Al-Islam, akhlak kita kepada Alkitab, yaitu Al-Quran Karim, akhlak kita kepada orang tua, kepada guru, kepada lingkungan, kepada ilmu dan profesional. Jadi setelah itu dikatakan sebagai suatu fondasi yang nanti akan diduduki, akan ditempati ilmu-ilmu umum kita yang kita pelajari dalam kurikulum itu. Jadi memang penting, ilmu agama itu penting karena apa? Karena nanti akan menuntun kita menuju kepada kebenaran. Artinya begini, kalau kita bicara tentang kebenaran, ya kebenaran hakiki itu di mana sih? Kebenaran hakiki itu adalah kebenaran yang sebenarnya, itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kebenaran yang dipikir oleh manusia itu adalah ilmu pengetahuan. Sekarang pertanyaannya, benar mana agama dengan ilmu pengetahuan? Nah, kan benar yang diberikan oleh Allah, yaitu yang disebut dengan al-iman, ya, disebut dengan al-Islam, yang tertuang di dalam kitab yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu adalah yang sebenarnya benar.
Lah yang lain ilmu-ilmu kita itu kan ilmu peternakan, ilmu nutrisi apa kan kita pikir bersama-sama. Suatu ketika berubah terus. Jadi artinya yang menuntun jiwa kita untuk menuju keselamatan itu adalah al-iman, ya. Tetapi dengan al-iman itu kemudian kita membawa ilmu-ilmu yang lain agar kita bisa hidup bermasyarakat dengan baik, agar kita bisa hidup sesuai dengan zaman sekarang yang ada. Tetapi jangan meninggalkan al-iman, karena nanti kalian belajar, kalian nanti bekerja tetap dituntun oleh sesuatu yang fondasi. Apalagi sekarang rame-ramenya itu apa sekarang kemarin yang 1 Oktober 30 September itu. Nah, itu jangan dianggap ya sudah. Itu jelas ya. Kita ini ya pasti yang paling benar adalah al-Islam. Sudah, karena al-Islam datang dari Allah. Sedangkan ilmu yang lain tidak dari Allah. Ya tentu datang dari manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikembangkan. Jadi ilmu ini berkembang atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekemampuan manusia untuk mengembangkan. Ya mungkin gitu ya. Jadi al-Islam itu tetap harus kita pegang terus dalam setiap kehidupan kita, sendi-sendi kehidupan kita. Ya, yang lain silakan. Terima kasih banyak. Izin bertanya moderator. Ya, silakan. Iya, langsung saja Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya Pak karena saya mematikan video karena jaringan sedang ada gangguan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nurul Waqiah dari Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, jurusan Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Izin bertanya Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang pemotongan hewan yang dilakukan di rumah potong unggas yang memotong ternak dengan menggunakan mesin? Sedangkan kita ketahui jika melakukan pemotongan harus dengan menyebut nama Allah. Bagaimana menurut Bapak? Apakah daging yang dipotong dengan menggunakan mesin tersebut termasuk haram atau bagaimana Pak? Dan bagaimana bila kita mengkonsumsinya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah masuk ke fikih ya. Sudah masuk dalam fikih. Fikih itu tentu banyak perkembangan yang luar biasa banyaknya ya. Jadi tidak pada pokoknya tetapi sudah masuk ke praktis ke fikih. Kalau fikih itu ya tentu banyak sekali pemikiran-pemikiran atau ijtihad ataupun ijtima ataupun itu yang disebut dengan kesepakatan bersama. Tentu di dalam pengembangan bahkan tidak hanya di Indonesia ya, di luar negeri pun sekarang ini pemotongan ternak itu ayam, sapi dan sebagainya sekarang ini sudah banyak sekali, bahkan di negara yang tidak muslim pun mereka itu bahkan sampai meng-hire tenaga orang muslim untuk mengucapkan bismillah pada saat memotongnya. Nah, di situ mungkin yang ditanyakan adalah apakah harus satu atau alat potongnya seperti apa. Jadi kalau misalnya itu dalam hadis disebutkan dan tajamkanlah pisaumu, maka hakikatnya adalah kenapa ditajamkan, kan begitu kira-kira ya. Kenapa ditajamkan? Ini luar biasa dari Goa, Polbangtan Goa itu di Sulawesi sana Pak ya, di Sulawesi luar biasa. Jadi hakikat ditajamkan itu adalah agar si ternak ini tidak mengalami kesakitan ataupun tidak merasa dihinakan statusnya sebagai ternak, tetapi juga dimuliakan. Karena mereka langsung, kita bayangkan ya, kalau itu pisaunya tidak tajam, kemudian berulang-ulang sampai tidak putus-putus, ya itu kan kita bisa bayangkan. Jadi hakikat dari pisau ditajamkan itu adalah agar proses pemotongan cepat selesai dan kemudian cepat mati, darahnya keluar semua. Nah, dalam teknologi yang sekarang ini, kemudian orang berijtihad, hakikat yang dipakai yaitu agar segera lepas urat nadinya. Kemudian pakailah mesin.
Itu yang pertama ya, antara pisau dengan alat. Nah, kita bicara yang tadi itu, karena ilmu tadi itu kan saya awali dengan permasalahan-permasalahan intinya apa? Karena ilmu Al-Quran itu ya begitu, ilmu Al-Quran itu memang banyak harus dipahami dengan pelan-pelan. Itu adalah yang pertama. Jadi hakikatnya agar segera mati sehingga diperlukan alat yang bagus. Kemudian yang kedua itu adalah menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah itu memang hukumnya kalau di dalam surat Al-An'am ayat 118, 121 gitu ya. Di sana disebutkan bahwa kenapa kalian tidak makan makanan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ayat berikutnya mengatakan makanlah terhadap daging-daging atau ternak yang disebut nama Allah pada saat menyembelihnya. Sudah jelas sekali. Dan ini ayatnya banyak, tidak hanya itu. Itu yang saya sebut tadi, 118 sampai 121 itu tentang penyembelihan. Tentu ini merupakan suatu hal yang penting sekali. Karena apa? Karena ada mengeluarkan nyawa dari barang hidup. Maka di situ menjadi hal yang sangat penting. Mengeluarkan nyawa. Nah, terus setelah itu bagaimana pelaksanaannya ya, pelaksanaannya. Maka kemudian timbullah banyak penafsiran dan ijtihad. Ada yang mengatakan sudah pokoknya sekali langsung setelah itu dilakukan di running maka sudah sah itu semuanya. Artinya apa? Yang diniatkan adalah bahwa saya menyembelih semua ternak ini adalah dengan mengucap bismillah. Tidak hanya satu persatu, tapi semua ternak yang kita sembelih hari ini, yang kita potong hari ini dengan nama Allah, dan itu diperuntukkan adalah untuk ibadah. Kalau itu dilakukan, insya Allah sudah nggak masalah. Ya, sudah nggak masalah. Yang tidak boleh itu tidak ada niat apa-apa atau tidak ada niat apapun itu masih pertentangan. Yang tidak boleh jelas itu adalah yang dilarang. Misalnya khusus menyembelih ayam satu kandang ini biar nanti saya dapat rezeki banyak misalnya. Atau nanti akan kita berikan kepada dewa atau apa dan seterusnya yang kasar ya gitu ya. Tapi niat selain itu sudah nggak boleh. Yang lebih kasar dari itu juga nggak boleh. Tapi kalau misalnya niat, oke sekarang kita menyembelih 3.000. Bismillahirrahmanirrahim, 3.000 ini saya sembelih karena Allah SWT. Nah, kiranya ya gitu. Kalau pendapat saya begitu. Ya ada pertanyaan ini yang perlu kita begini. Misalnya ada yang menyembelih tidak niat apa-apa, ya tidak ada niat apa-apa, boleh pada dimakan. Nah ini biasanya seperti itu banyak dijumpai di luar negeri. Jadi di luar negeri itu pokoknya menyembelih untuk dimakan, tidak ada niat untuk berhala, tidak ada niat untuk dapat rezeki, tidak diyakini apa-apa, tapi disembelih untuk dimakan. Tidak ada menyebut nama Allah, yang menyembelih juga bukan orang Islam. Itu boleh dimakan apa tidak? Nah, begitulah kira-kira. Ini yang jadi pertanyaan banyak hal. Nah, kalau merujuk kepada ayat yang tadi saya sebutkan Al-An'am itu 118 sampai 121, maka di situ kita engganlah makan ya. Jangan diserbu semuanya lah gitu. Dagingnya enak tapi ya dihindari. Kalau makan gimana? Kemungkinan mungkin boleh, mungkin. Tapi itu ya namanya fikih ya. Mesti banyak nanti alasan-alasan. Nah, setidaknya itu ada barokahnya yang enggak ada. Barokahnya yang enggak ada. Lagi-lagi kira-kira ya. Karena kita semua yang kita lakukan harapannya kita punya berkah. Berkah dari Allah SWT. Itulah kira-kira ya. Silakan. Ya baik Pak. Itu ada juga yang mau bertanya Pak dari Riza. Silakan open mic dan open video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Riza. Saya sekarang kuliah di Universitas Brawijaya, jurusan Peternakan, angkatan 2020. Ingin bertanya mengenai minyak babi. Apakah kondisi atau bagaimana seandainya jika kita tidak mengetahui makanan tersebut mengandung babi, tetapi banyak orang-orang mengatakan
makanan tersebut mengandung babi. Jadi ada keraguan gitu. Bagaimana menurut Bapak gitu? Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi yang ada di dalam Al-Quran walah milik khinzir. Jadi daging babi. Kemudian orang-orang yang mencoba berpikir-pikir, kemudian bertanya, itu kan dagingnya, bagaimana dengan minyaknya? Itu dulu ya sebelum ke sana ya, sebelum ketidaktahuan dan sedikit tahu tadi. Jadi kemudian para ulama bersepakat, yang dimaksud telah milik khinzir itu di dalam Al-Quran itu adalah sesuatu hal yang induk, yang pokok. Artinya kalau di dalam lahmil khinzir itu disebutkan hanya babi, bukankah di dalam daging babi juga ada minyaknya, ada lemaknya dan sebagainya. Artinya kemudian disepakati bahwa yang disebut lahmil khinzir adalah semua bagian yang ada di babi. Berarti adalah haram. Nah, kemudian yang kedua, yang tadi itu lemak babi. Lemak babi terkandung juga di dalam daging babi gitu. Nah, di situ adalah dikatakan termasuk yang haram. Jadi kita bicara gini ini biar tahu kalian itu yang zatnya, hakikatnya itu ya harus kita atau intinya apa sih maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu kira-kira. Di situ seandainya tidak tahu, kalau itu tidak tahu sama sekali ya nggak apa-apa namanya nggak ngerti. Hukum itu dikenakan pada orang yang tahu. Tetapi kalau misalnya orang lain bilang, oh di situlah ada gitu. Apakah kita juga akan membuktikan menganalisis laboratorium baru datang atau gimana kira-kira? Saya kira-kira. Misalnya ada mie, oh enak mie di sana, tapi katanya ada mengandung lemak babi. Kalau pandangan Mas Riza itu gimana? Saya mau makan di sana, katanya enak. Untuk meyakinkan apakah saya akan tes dulu di laboratorium atau menghindar begitu saja. Nah, itu. Nah, itu berarti kan pemikiran-pemikiran seperti ini yang harus kita kaji bersama-sama. Kalau saya, sudah ada indikasi seperti itu, tanda-tandanya ada yang menghindar, yang lain masih banyak. Kan gitu kira-kira. Nah, kalau misalnya itu nanti tetap sana, alasannya apa? Enggak apa-apa kan katanya, saya nggak melihat, tapi katanya ada. Nah, katanya ada, katanya enak, itu berarti memperturutkan hawa nafsu. Artinya dorongan hawa nafsu untuk makan sesuatu yang diindikasikan dilarang itu ada di situ. Tapi karena kita terdorong hawa nafsu, akhirnya pikiran kita kemudian berlangsunglah argumen-argumen membenarkan terhadap kelakuan kita, terhadap tingkah laku kita. Itu yang dilarang sebetulnya, membuat argumen agar benar. Soalnya kapan lagi mumpung gratis misalnya. Apakah dengan mumpung gratis yang tidak boleh menjadi boleh? Misalnya begitu ya. Ya, apakah dengan gratis ada kesempatan itu yang tadinya dilarang menjadi boleh, yang tadinya haram menjadi boleh, tetap tidak boleh. Ya, artinya kita harus tegas berani. Saya tidak makan di sana karena di sana ada yang bilang ada itu babi. Saya juga tidak perlu mengulas kembali dan saya tidak perlu membawa bahannya ke laboratorium. Nanti yang mengajak juga begitu, katanya siapa? Katanya sana, misalnya gitu. Ya sudah, saya nggak percaya. Silakan kalau nggak percaya, saya percaya misalnya gitu. Saya ingin aman, nah begitu misalnya gitu. Oh nggak makan di situ juga tidak apa-apa. Nah gitu kan kira-kira begitu. Ya gitu ya Mas Rida ya. Jadi biar simpel, biar tidak terlalu rumit. Mau makan aja, setiap mau makan. Terus dulu untuk belajar pengajian ya, terus lu. Kan kita ragukan, tinggalkan. Apalagi tidak ada informasi. Tidak ada informasi yang di situ ada, berarti kan menjadi ragu-ragu. Tinggalkan ragu-ragu. Nah kalau semua kita ragu-ragu nggak mungkin, ya ada yang pasti ada yang ragu-ragu. Yang ragu-ragu kita tinggalkan, yang sudah jelas dilarang kita tinggalkan. Cari yang lain yang pasti masih banyak, nggak mungkin enggak ya. Ya gitu ya kira-kira ya. Ya silakan yang lain. Ya baik. Ada pertanyaan lagi Pak dari Kak Sofi, bisa dipersilahkan Kak Sofi untuk bertanya langsung. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Baik, pertanyaan saya begini, Prof. Bagaimana pandangan Islam terkait
program peningkatan mutu genetik pada ternak sapi, terutama pada program crossbreeding yang biasanya terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan mutu genetik terbaik, dan terkadang juga untuk memenuhi kebutuhan konvensional. Itu bagaimana, Prof? Sehingga dapat menghilangkan sifat asli dari plasma nutfah tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sofi. Mbak Sofi sering ke saya juga nih. Jadi yang dilarang itu adalah sesuatu yang dilarang. Yang tidak larang ya sesuatu yang tidak dilarang oleh agama. Gitu maksudnya begitu. Nah sekarang misalnya, kalau kita itu meng-crossbreeding, apa dilarang aturan dalam agama? Tidak ada. Yang dilarang di situ itu misalnya adalah kita menyembelih, kita macam-macam lah memakan dagang ini. Selama itu tidak, maka nanti hukumnya adalah hukum di kemanusiaan, hukum duniawi. Jadi hukum itu ada hukum yang kaitannya dengan ukhrawi, dengan agama, ada yang hukumnya hukum-hukum di dunia. Nah, yang hukum di dunia diciptakan selama itu tidak bertentangan dengan hukum din, hukum agama, maka tidak apa-apa. Silakan. Karena ini adalah keluasan kita untuk memandang suatu objek, memandang suatu hal yang boleh dikelola oleh manusia. Nah, itu selama itu enggak masalah, ya, tidak masalah. Karena hukum dalil agamanya itu tidak ada sama sekali. Karena di sana perkembangbiakan sudah boleh, ya macam-macam boleh. Nah sekarang kalau misalnya yang dilarang mungkin akan kita cari dalil mana kira-kira arah yang melarang. Mungkin menurut Mbak Sofi adalah meninggalkan plasma nutfah misalnya, ya, atau menghilangkan apa tuh ya, menurunkan populasi. Nah itu berarti hukumnya adalah hukum duniawi untuk mencukupi kebutuhan. Gitu Mbak Sofi ya. Tapi di situ unsur haramnya tidak ada, ya. Kalau toh itu nanti ada kepatutan, etika kepatutan, etika yang kita susun bersama-sama, bukan disusun oleh agama. Ya gitu Mbak Sofi. Terima kasih, Prof. Silakan. Ya, baik, yang ingin bertanya dipersilahkan. Masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Prof, nama saya Khofifah dari kader HMI 2019. Mohon maaf Prof, sebelumnya saya belum bisa membuka video karena gangguan dari sinyalnya. Izin bertanya Prof, seperti yang saya ketahui bahwasanya ada peternak itu yang menyembelih hewan ternak itu ketika hewan ternaknya sakit. Mungkin untuk meminimalisir adanya kerugian ya Prof. Jadi hewan tersebut disembelih dalam keadaan sakit untuk dikonsumsi. Nah itu bagaimana Prof hukumnya ketika kita memakan hewan yang ketika hidupnya itu sakit? Terima kasih Prof. Ya, jadi yang dilarang oleh agama itu adalah menyengsarakan ternaknya sendiri dan menyengsarakan kita, ya. Artinya kita bertanya lagi, makanan itu memang agak unik, makanan yang kita masukkan tubuh kita itu hukumnya agak unik. Misalnya tadi itu kita sangat ingin makan dan kelapar ataupun sangat perlu daging, dan kita tahu itu adalah hewan sakit dan kita yakin hewan sakit itu tidak memberikan penularan kepada kita. Nah berarti boleh kan, gitu hukumnya boleh. Tetapi kalau manakala di situ ada keraguan, maka yang tadi saya katakan keraguan harus kita meninggalkan. Tapi kalau itu tidak ada keraguan sama sekali, ya berarti boleh. Ya, boleh. Sifatnya boleh. Tidak ada kata sunnah atau tidak ada kata apa-apa. Artinya boleh. Ya gitu Mbak ya. Ya kata boleh itu ya boleh-boleh saja gitu. Nah, sesuatu yang boleh itu bisa nanti menjadi kebaikan, bisa jadi menjadi netral, bisa jadi menjadi sesuatu yang sedikit
kurang nilainya. Ragu-ragu tetap kita makan, atau kita ragu-ragu, oh ini nanti ada penyakitnya, tapi kita rebus ya. Dalam pikiran itu sudah gitu aja pikirannya. Yaitu menjadi nilainya berkurang. Dari yang netral, mubah menjadi hal yang nanti menjadi hal yang makro bisa jadi. Makronya tadi karena memang kita tuh mengerjakan sesuatu yang kita ragu-ragu. Itu yang nggak boleh. Oleh karena itu dalam Islam itu harus ada kepastian, keyakinan. Ya, keyakinan. Itu boleh, ini tidak boleh. Kemudian ini sedikit makro kita tinggalkan, dan ini sunnah kita lakukan, gitulah kira-kira. Dan itu boleh. Kita tuh banyak, soalnya kita tuh banyak berkegiatan dalam hal yang mubah. Dalam hal yang sedikit, kalau mubah itu bahayanya. Kalau kita tergelincir sedikit itu sudah menuju ke makro dan haram. Oleh karena itu malah kita perbanyak yang sunnah. Banyak zikir, banyak sholawat, dan sebagainya. Nah, sehingga nanti kalau sedikit pun itu masuk dalam yang boleh-boleh saja. Nah, gitu. Jadi ya daripada kita nyanyi, ya sambil sholawatan, gitu ya, dalam zikir. Sehingga nanti seandainya berhenti pun masih mubah. Bayangkan kalau kita kosong blank dalam pikiran kita, nanti ada pikiran sedikit, ya menuju sunnah atau menuju tidak boleh. Itu harus kita isi jiwa kita ini dengan pengajian seperti ini, kan harapan kita itu kita saling mengingatkan. Ya saya ngomong gini mengingatkan pada diri saya sendiri untuk lebih banyak berzikir. Ya, itu. Ya, baik Pak, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari saudara Gilang. Nah, pertanyaannya seperti ini, Pak. Apakah hukumnya memakan hewan ternak yang diberi pakan tepung darah? Terima kasih, Pak. Ya, jadi ini banyak yang dipertentangkan, terutama di akhir-akhir ini. Jadi begini, yang kita makan itu apa sih? Gitu kan. Yang kita makan itu apa? Yang kita makan kan dagingnya. Daging ayam misalnya, sebetulnya yang diberikan pakannya adalah tepung darah. Kita lihat, tetapi saat ini itu ada kata-kata halalan toiban. Secara hukum mungkin halal, tetapi mungkin tidak toib. Nah, berarti kita menyalahi salah satu hukum Al-Quran, halalan toiban. Wa kulu mimma razaqnakum halalan toiban. Dan makanlah rezeki yang telah aku berikan kepada kalian yang halal lagi baik. Nah, berarti sebetulnya halal ya, halal dan mungkin boleh, tetapi itu adalah tidak toyib. Jadi toyib itu setelah melalui halal, kemudian toyib. Tapi jangan jangan bisa. Artinya begini, loh berarti makanan yang disembelih orang yang tidak disebut nama Allah itu toyiban ya. Jadi halalan itu mesti diartikan setelah toyib. Toyib itu diartikan setelah halal. Gitu. Jadi yang dimaksud adalah toyib itu gandengannya dengan halal. Jadi kalau menurut saya yang seperti itu yang kita hindari dalam praktek beternak kita. Ya, kita hindari. Jadi jangankan seperti itu. Sekarang itu kita juga berupaya menghindari ternak-ternak yang dikasih pakan kotoran, misalnya adalah dari selat dan sebagainya. Memang dosen kita ada yang memberikan itu, sudah kita ingatkan, tapi ya sudah. Tapi yang dimakan tetap dagingnya gitu. Itu agar kita menghasilkan sistem good farming practices. Salah satu good farming practices itu adalah yang seperti itu, tidak membolehkan ayam diberikan pakan dari selat kotoran ayam atau kotoran itu dan putar. Jadi itu memang tidak toyib ya, tidak toyib. Nah, tapi mungkin dari halal karena yang dimakan adalah dagingnya dan dalam daging itu tidak ada turunan-turunan yang disebutkan secara tidak boleh makan makanan yang diberikan tidak boleh makan daging dari ternak yang diberikan pakan darah atau kotoran, kan nggak ada teksnya seperti itu. Itu adalah ranah kita berpikir, kemudian ranah kita untuk menyepakati dan berkomitmen terhadap kesepakatan itu. Nah gitu ya kira-kira ya, silakan. Nah kalau saya suruh milih ya tidak dimakan kan gitu.
Ya boleh kan, boleh kan. Nah, kata boleh itu kan belum tentu mau, ya, belum tentu mau. Wong boleh. Gitu. Ya, baik Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Saudara Yalia Agusta, Kader HMI Peternakan Angkatan 2017. Bagaimanakah hukum stunning sebelum dilakukan pemotongan? Ya, sebaiknya memang itu penyembelihan itu harus ada syariatnya. Jadi kalau menurut saya, ya yang hukum yang benar ya yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam menyembelih. Saya pikir itu petunjuk MUI sudah ada, ya itu aja yang diikuti. Kalau di luar itu, ya berarti itu ya tidak utama, tidak apa ya tidak thayyibah lah, kira-kira begitu ya, tidak thayyibah dan tidak bagus. Oleh karena itu cara pemotongan yang paling bagus adalah tentu yang sesuai dengan petunjuk dari MUI. Coba kita cek nanti di MUI boleh nggak seperti itu. Kita ikuti aja dari MUI. Karena mereka adalah para MUI, para ahli-ahli kita, para ulama kita, yang pasti wawasannya jauh lebih luas daripada kita semuanya. Masalah fikih itu masalah yang sangat dinamis sekali. Kita tidak bisa menghukum itu, kecuali para ulama-ulama yang menyepakati itu. Nanti kita lihat lagi hukumnya di yang dikeluarkan fatwa para ulama kita. Jadi kita tidak berani menyampaikan oh boleh, tidak boleh dan sebagainya. Jadi itu harus hati-hati dalam hal itu. Nanti saya ngomong boleh langsung membenarkan, ngomong tidak boleh langsung haram. Nah, repot ya. Kita cek lagi ya hukum-hukumnya. Tapi saya katakan yang paling benar pasti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari seperti itu kemudian para ulama mengkaji lagi, sekarang kok seperti ini, kemudian dicarilah dalil-dalilnya dan sebagainya. Nah, hasil itulah kemudian diadu antar ulama, antar ahli agama, kemudian dibuatlah keputusan MUI. Ya, kita lihat seperti apa. Tolong dicarikan seperti apa di keputusan MUI tentang hukum yang seperti itu. Karena itu banyak sekali dan itu kan merupakan pertentangan antara orang non Muslim dengan orang Muslim. Terutama di daerah-daerah di negeri-negeri Barat itu semuanya pakai stunting itu. Ya. Dan itu kuat sekali mereka argumennya dan ditulis di berbagai macam argumen-argumen yang kuat. Nah, kemudian ulama harus memang menjawab itu semua dan saya yakin sudah ada. Ya, silakan Mbak Popi apa siapa tadi? Atau yang lain. Ini Pak ada pertanyaan dari Mas Dandi. Iya, mungkin kepada Mas Dandi bisa langsung mengaktifkan mic-nya untuk bertanya langsung dengan Bapak Dekan. Oh ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Prasetyo, kader angkatan 2018. Jadi yang saya tanyakan ini mengenai pandangan Islam tentang cara penyembelihan ternak yang dilakukan penyayatan secara berkali-kali. Misalkan dilakukannya itu berkali-kali. Sedangkan jika mengacu pada animal welfare, hal tersebut itu tidak dianjurkan. Nah, ternyata untuk kejadian di lapang, hal tersebut itu masih terjadi. Jadi begitu, Prof. Saya meminta pandangan Islam mengenai hal tersebut. Terima kasih. Itu maksudnya disayat apanya, Mas? Disayat waktu penyembelihan. Oh, maksudnya tidak putus sekali terus diulangi ya, gitu ya? Ya, seperti itu, Prof. Iya. Ya itu bukan sebelum animal welfare muncul sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Makanya tadi di awal kan saya katakan, hadisnya jelas sekali, yaitu apabila kalian menyembelih hewan ternak maka tajamkanlah pisaunya. Katanya cuma pendek seperti itu. Tetapi kemudian setelah itu apa makna tajamkanlah pisau kalian? Artinya itu adalah tidak hanya ditajamkan kemudian caranya seperti apa, tapi hakikat dari itu adalah agar penyembelihan hanya satu kali. Dan kemudian setelah itu cepat putus urat nadinya dan setelah itu langsung mati. Nah, kalau di luar itu berarti nilainya sangat turun. Bahkan ulama banyak yang menyebutkan itu menjadi tidak sah.
Dan ada orang-orang yang keras ya, saya jumpa juga, itu sampai beliau bilang, kalau misalnya itu pisau yang sudah tajam itu diletakkan pada leher ternak kemudian dipakai, dan setelah itu sudah diangkat kembali, maka haram hukumnya sampai dimasukkan lagi. Tapi itu juga yang sangat ekstrim. Intinya begini, intinya kita menerjemahkan hadis Nabi tadi adalah bagaimana tidak menganiaya ternak dan cepat mati. Artinya jangan sekali ada sesedikit mungkin untuk menganiaya ternak. Intinya di situ, ya. Dari situ kemudian kita berpikir macam-macam, ya, berpikir macam-macam. Oh, berarti harus begini dan sebagainya. Kalau tidak begini, kira-kira nilainya berkurang atau kehalalnya berkurang dan sebagainya. Jadi ada yang strict halal haram, ada yang sedikit-sedikit turun nilainya, ya gitu kira-kira. Ya, tapi kalau sampai di saya dia biarkan, dan yang penting juga niatnya juga penting sekali untuk diperhatikan. Kalau niatnya itu untuk menganiaya jelas ya, jelas haram. Tapi kalau tidak ada niat itu, namanya tidak ada niat itu ya, insya Allah ya masih bisa. Ya, jadi amal itu juga sangat tergantung pada niat kita, vested kita mau kemana. Nah, gitu kira-kira ya. Ya, silakan. Ya baik, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Ada dari Mas Niko, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Cahaya Ramadan dari Sosial Ekonomi Perikanan. Izin bertanya Pak, bagaimana jika misal ada orang meminum darah ayam dengan alasan untuk menambah stamina atau menambah darah, bagaimana hukumnya? Makasih Kak. Ya, seandainya tidak minum mati apa enggak dia? Enggak. Ya enggak boleh. Jadi kalau tidak minum, masih minum air, masih bisa hidup ya tidak boleh. Kecuali kalau tidak ada apa-apa sama sekali, kalau tidak minum itu mati, berarti nyawanya lebih penting daripada nilai haramnya gitu. Tapi kalau itu masih ada air, masih ada aqua, masih ada jus, masih nggak boleh, tetap nggak boleh ya, tetap tidak boleh. Gitu ya Mas ya. Jadi cara membuat hukumnya tidak kecuali sedikit misalnya, bukan begitu, tapi adalah esensi dari minum itu seperti apa. Barang yang haram tetap haram. Barang yang haram tetap haram, tidak bisa berubah menjadi halal. Adapun kehalalan yang sangat terpaksa itu ada hukumnya lagi. Jadi kalau misalnya orang menambah stamina dan sebagainya untuk jamu, ya jelas nggak boleh, Mas. Oh, gitu. Makanya pertanyaan saya tadi, kalau nggak minum mati apa tidak? Oh tidak, ya nggak boleh. Jadi tidak boleh. Ya gitu ya Mas Diko ya. Artinya begini, kalau misalnya Mas Diko itu tahu orang, ya dinasihati, tetap tidak boleh hukumnya. Karena ketaatan pada Allah itu lebih penting daripada kita yang beralasan untuk meningkatkan stamina, itu lebih penting ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatannya apa? Mengatakan yang halal ya halal, yang haram ya haram gitu. Itu Mas Diko ya, tolong nanti kalau ada, dan yang lain juga kalau ada orang itu dikasih tahu. Kenapa harus dikasih tahu? Enggak apa-apa, enggak misalnya enggak mau, enggak masalah, enggak nurut, enggak masalah. Kenapa enggak masalah? Yang penting kita sudah pernah menyampaikan, ya, menyampaikan. Ini penting, yang diskusi seperti ini penting, biar nanti kita ini berani untuk menyampaikan. Nggak marah, ya marah kan nggak sampai di kita kan, sampai dipukul. Ya enggak, paling terus ya sepurane ya, atau maaf ya, tak ilingnya ya gitu. Saya ingatkan ya, itu nggak boleh saja nih, haram kok kiai. Ya enggak kiai, tapi saya tahu itu nggak boleh. Gitu aja sudah selesai. Nggak nurut, nggak apa-apa. Yang jelas kita sudah pernah mengingatkan. Mengingatkan itu berarti kita juga membentengi diri kita agar tidak larut di dalamnya. Karena kalau tidak mengingatkan, jangan-jangan kita seolah-olah mengiyakan. Mengiyakan itu boleh. Nah itu ya. Jadi kalau tidak, saya katakan tidak boleh. Gitu. Ya, tetap tidak boleh.
Nah, ini ada Pak Halim ini Pak, ada satu kita ini. Ya, terus apa masih ada lagi atau terus gimana? Ternyata masih ada satu lagi, Pak. Ya, silakan. Dari Mbak Suci bisa langsung mengaktifkan mic-nya dan videonya. Baik, selamat malam, Prof. Terima kasih untuk kesempatannya, moderator. Yang mau saya tanyakan, kaitannya tadi kan sudah dibahas terkait dengan perihal haramnya babi. Nah, di sini saya masih agak sedikit bingung, Prof, terkait ada ketika berdiskusi dengan teman-teman yang mungkin nonis, itu katanya pengharaman babi itu karena adanya cacing pita di dalam daging babi. Nah, untuk cacing pita itu sendiri kan ketika dilakukan pengolahan dengan pemanasan, mungkin itu bisa mati, Prof. Kaitannya dengan hal tersebut seperti apa nih, Prof? Iya, tidak ada dalil sedikit pun di dalam Al-Quran atau hadis. Ya, terima kasih Mbak Suci. Jadi begini, tidak ada dalil satupun, baik itu di Al-Quran maupun hadis yang mengatakan haramnya daging babi karena ada cacing pita. Nah, gitu kan. Jadi tidak ada satu pun, tidak ada dalil yang seperti itu. Katakan saja ini ada agamaku. Jadi yang ada yaitu halal, itu haram. Artinya halal dan haram itu sudah paten dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dari manusia. Ayo, siapa yang membuat hukum? Jadi halal dan haramnya daging babi itu bukan karena manusia. Tapi karena adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, melalui Alkitab, melalui Al-Quran. Jadi kemudian Al-Quran dilogo-logokan nggak bisa, nggak ada. Ya yang jelas itu, kalau masalah itu tuh jangan didiskusikan. Itu adalah diimani dan dilakukan, gitu Mas Cici ya. Jadi kalau masalah seperti itu, wah itu agamaku kok. Nah, agamaku enggak, silakan makan. Yang lain masih banyak. Itu saya masih bisa kenyang makan dengan daging ayam bisa, dengan daging sapi bisa. Saya masih bisa kenyang tanpa, saya masih hidup sampai tua nanti tanpa makan daging babi. Artinya daging babi diharamkan bukan karena ada daging, bukan karena ada cacing pita, Mbak. Kok terlalu kecil? Wong itu makhluknya Tuhan juga. Terlalu kecil sebabnya kok cuma seperti itu. Dikira Tuhan itu dibodohi kalau misalnya. Itu kan ibaratnya ingin membatalkan hukum Allah. Ya toh? Hukum Allah dibatalkan dengan manajemen yang bagus. Masa bisa? Jadi kalau hukum Allah seperti itu ya sudah, haram ya haram. Jangan kemudian dihukumi halal karena dibodohi manusia. Allah kan maha pinter. Allah itu maha pinter, maha tinggi, maha mulia. Jadi hukumnya itu tidak bisa dibodohi dengan dihilangkan dengan hukum manusia yang dipelihara bagus, dimasak bagus. Itu kan seolah-olah menipu Allah, itu nggak mungkin. Jadi gitu Mas, ya jelas ya kira-kira ya. Jadi nggak usah ragu-ragu. Itu hukum, bilang oh, itu hukum di agamaku. Itu yang menyebabkan halal-halal bukan karena cacing pita atau tidak. Contoh misalnya begini, seandainya itu karena cacing pita, apakah daging sapi yang ada hatinya, di hatinya ada cacing pita, dagingnya haram? Nah, gitu. Haram enggak? Misalnya di hatinya sapi itu ada daging pita, kemudian daging sebelah kaki belakang itu haram apa tidak pada sapi? Gimana Mbak Suci dan yang lain? Halal apa enggak? Kalau dibalik. Halal Pak, halal. Ya itu, makanya itu sama seperti kan tetap halal gitu loh. Artinya daging babi itu tidak cacing pita itu tetap haram gitu loh, Pak. Itu kan. Soalnya kalau cacing pita loh, seandainya menghimbau cacing pita itu mengenai apa? Mengenai katakanlah mengenai sapi misalnya kan ada hepatosis misalnya pada hatinya sapi, dagingnya kan tetap halal. Hatinya yang tidak kita makan, gitu. Misalnya ya. Ya sudah, karena hukum haram halal pada hukum haram pada daging babi itu tidak dari manusia, dari yang membuatnya sana. Ya sudah, gitu ya Mbak ya kira-kira ya.
Jadi fenomena di alam ini itu ada yang boleh kita utak-utik, kita logikakan, dan kemudian kita yakini, dan kemudian ada yang tidak sama sekali, sudah pakemnya begitu. Kalau pakemnya hukum, yang tadi ada hukum-hukum yang pakemnya boleh masih kita ijtima, tapi ada hukum-hukum yang pakemnya itu sudah tidak bisa kita utik-utik lagi. Tadi misalnya metode itu kan bisa kita utak-utik lagi. Tapi kalau hukumnya yang haram begitu sudah tidak bisa kita rubah lagi. Ya. Ya, bagus. Saya pikir Mbak Suci, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita tutup saja karena sudah banyak pertanyaan yang masuk dan dijawab oleh Prof. Mungkin dari materi yang telah disampaikan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di dunia ini kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan firman-Nya dari surah 51 ayat 56, yaitu intinya kita disuruh beribadah kepada Allah dalam segala kegiatan kita. Bahkan di sektor peternakan sekalipun kita bisa mengambil pelajaran untuk mengingat Allah. Nah, dari pelajaran dari situ banyak sekali yang dapat kita ambil, yakni misalnya dari ilmu-ilmu yang telah kita pelajari di peternakan itu sangat kompleks sekali, karena dengan mempelajarinya karena dengan mempelajari ilmu peternakan juga itu terdapat banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, sehingga kita dapat mengambil pelajaran di dalam hal tersebut, seperti itu. Yang mungkin selanjutnya adalah sesi doa yang akan disampaikan oleh Prof. Siyadi. Dipersilakan, Prof. Pak Halim. Oh iya, baik, untuk doa bisa langsung disampaikan oleh Pak Halim, dipersilakan. Kan aja Pak, saya pakai kaos Pak. Bisa langsung wis, nggak apa-apa. Ya. Pak, padekan mawon. Iya, Pak. Baik, kita mari berdoa. Sebelum berdoa, malah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Asal tunjuk gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'alimin hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Fa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arhamna jami'a. Allahumma arhamna jami'a. Allahumma arhamna jami'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Ya, mungkin sebelum kita tutup pada malam hari ini, mungkin saya ingin meminta dari kami, dari dosen Papet, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada mahasiswa Fakultas Peternakan, khususnya untuk mahasiswa baru, mungkin bisa dipersilahkan. Mungkin dari Bapak Halim bisa dipersilahkan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada beberapa hal saja ya, sedikit. Nah, saya baru gabung ini tadi. Ya, jadi yang pertama untuk mahasiswa, ada mahasiswa baru di ini ya.
Ya, jadi kesempatan saudara kuliah itu adalah tidak hanya belajar. Saudara harusnya di dalam perkuliahan juga harus diimbangi dengan berorganisasi. Jadi organisasi itu sangatlah penting karena ini akan melatih saudara, jadi melatih saudara sebagai seorang pemimpin, melatih saudara untuk menalar dan seterusnya. Sehingga kami mengharapkan memang mahasiswa baru bisa ikut bergabung di dalam suatu organisasi. Ya, ini adalah bagian dari proses pendidikan. Yang mana pendidikan ini nanti saudara jalani boleh organisasi ekstra maupun organisasi intra. Namun demikian semuanya itu harus ditata niatnya. Jadi Prof. Siyadi sudah mengatakan semua yang kita jalankan maupun itu pendidikan ataupun saudara melatih di dalam organisasi, yang pertama jangan lupa niatnya adalah ibadah. Yang kedua niatnya adalah membantu sesama. Jadi kalau niat kita itu adalah bukan untuk pribadi kita, insya Allah hal yang positif akan melekat pada kita. Tapi kalau tujuannya untuk pribadi, ini biasanya dapatnya cuma sedikit. Ya, saya kira itu saja pesan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Pak Agus, dipersilakan. Kepada Bapak Agus, dipersilakan. Ya, mohon maaf karena Bapak Agus keluar dari room. Mungkin dari kami-kami yang lain ingin menyampaikan sepatah dua kata kepada audiens, dipersilahkan. Itu ada Mas Fauzin itu. Iya, pada Mas Fauzin dipersilahkan. Ya baik, mungkin kalau tidak ada lagi, acara saya tutup. Terima kasih kepada para peserta, kemudian Prof. Suyadi yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat buat kita semua, dan juga kepada orang lain bisa kita sampaikan walaupun satu ayat. Nah, mungkin jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Kemudian nanti di akhir acara kita akan ada sesi foto bersama. Mungkin saya ingin mengutip sedikit kata-kata yang ini bisa menjadi motivasi untuk kita menuntut ilmu. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Ayo generasi muda, marilah menuntut ilmu dan mendatangi majelis ilmu, karena disitulah taman-taman surga. Saya Dimas Suryawan sebagai moderator, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua diharapkan on cam karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Bagi yang belum on cam, mohon untuk menyalakan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya baik, untuk sesi foto akan saya pandu. 1, 2,
3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada semuanya yang hadir pada malam hari ini.